Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai lanjutan dari video kemarin tentang pemupukan, dan saya sekarang mau aplikasi pemupukan ke lahan sawah ya. Jadi pemberiannya kita menclok saja pada pengolahan pertama, dan nanti akan dilanjut oleh pengolahan kedua sehingga tercampur antara tanah dengan pupuk, dan seterusnya nanti akan diproses melalui proses fermentasi dari tanah, baik melalui cacing dan bakteri, dan kesananya tingkat kesuburan tanah akan lebih bagus. Oke, kita ke lapangan nanti setelah ini. Ya, perlu saya ingatkan sekali lagi, untuk kotoran sapi, domba, kelinci, sama cacing, bisa juga kalau saudaraku sekalian punya ayam boleh, tidak masalah, itu bagus. Terus untuk cacing itu bisa untuk kestabilan tanah, dan nanti juga ketika pemberian kotoran sapi atau pupuk kandang sapi, nanti itu akan memacu atau memancing pertumbuhan cacing yang lebih cepat di tanah. Nanti bisa dilihat prosesnya akan lebih cepat dan lebih banyak untuk menggemburkan tanah dan membuat kaya akan nutrisi dari cacing itu, karena beberapa sisa-sisa jerami dan akar tanaman atau tanaman yang mati atau rerumputan itu akan diolah, dimakan, selain sama cacing juga sama bakteri, nanti membentuk karbonnya yang dimanfaatkan menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, untuk berbeda dengan pupuk kandang sama kandang domba, maksud saya itu ketika diaplikasikan atau proses fermentasinya yang kurang baik, nanti akan menimbulkan banyaknya rumput atau tumbuh gulma yang banyak. Karena apa? Karena biji-biji gulma yang masuk atau yang dimakan oleh domba itu tidak habis atau tidak mati. Dia dormansi, setelah keluar melalui kotoran dia akan tumbuh kembali di luar. Itu. Nah, ketika fermentasinya kurang baik atau kurang matang, nanti di lahan pertanian baik di sawah atau di kebun itu akan banyak tumbuh gulma. Nah, di situ yang jadi permasalahan baru. Maka dari itu, untuk saudaraku sekalian, harus lebih baik dan harus bagus untuk fermentasinya, harus bagus untuk proses pembuatan pupuknya, baik itu pupuknya cair ataupun padat. Nanti saya akan bahas tersendiri tentang tekniknya. Kalau saya sih itu melalui tong ya, untuk penampungnya pakai tong. Ada juga selain tong bisa menggunakan bak pada semen bahannya, silahkan, atau bak pada plastik atau kantong-kantong plastik, itu bisa dimodifikasi, silahkan. Kalau saya sih dari tong sementara ini, nanti mungkin ke depan bisa membuat bak dari semen. Oke, kita lihat ke lapangan. Untuk saudaraku sekalian, ketika sudah dipanen pupuknya seperti ini, kenapa saya kemasnya dengan plastik? Yang pertama, biar tidak kehujanan ketika dibawa ke lahan ada hujan. Nah, ini dalam kondisi aman meskipun tidak langsung disebar. Terus yang kedua, itu ada cairan di dalamnya, cairan sisa dari pembuangan pupuk cairnya, ini masih melekat ada di dalamnya. Terus juga itu aman ya. Nah, ini bisa kelihatan punginya benar-benar aktif. Ini punginya aktif sekali. Ini bisa kelihatan punginya aktif sekali. Nah, ini bisa diberikan pupuk ini di pengolahan pertama
atau pengolahan kedua. Nah, fungsinya apa? Ketika pengolahan pertama atau pengolahan kedua dan dilakukan pengolahan ketiga, itu sudah mulai rata. Pemberiannya kondisi lahan seperti ini. Nah, lahannya seperti ini sedang seperti ini, cukup. Seharusnya dibuang, ini saya sedang buang sambil nunggu airnya sedikit surut. Nanti pemberiannya tinggal mencelok-mencelok saja, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu nanti akan rata sama traktor. Dan bagaimana kata orang ketika pemberian pupuk organik itu banyak gulma. Itu gimana kalau banyak gulma? Nah, itu gimana pengolahannya? Ya, gimana pengolahannya? Ketika pengolahannya baik, saya rasa hasilnya akan baik. Apalagi menggunakan bakteri, jadi benih-benih gulma itu akan membusuk, ikut bersama kotoran-kotoran atau limbah dari pupuk kandang. Itu akan menjadi pupuk bersamaan dengan pupuk kandang. Ini lahannya sudah baik. Sebentar lagi akan ditabur pupuknya. Nah, untuk saudaraku sekalian, ini investasi jangka panjang. Ya. Bagaimana kalau penggunaan pupuk kimia itu langsung kepada tanaman? Karena unsurnya sudah jelas, nitrogen, fosfor atau kalium. Nah, untuk pupuk kandang ini ada beberapa unsur yang lebih lengkap namun kandungannya sedikit. Nah, di situ ada beberapa min plusnya. Juga ini investasi jangka panjang, hasilnya ke tanahnya bagus, nanti tanaman juga akan lebih bagus. Nah, itu. Jadi perbedaannya ketika pupuk tabur kimia diberikan itu langsung ke tanaman, tapi ketika pupuk kandang ini hasil pengolahan diberikan itu ke tanah. Meskipun ada unsur hara nanti diserap oleh tanaman. Ada yang bertanya, Kang, kalau pupuk organik itu prosesnya lambat, tidak bisa dirasakan ketika ditabur musim itu bagus. Tapi nyatanya saya langsung, apalagi menggunakan beberapa bakteri ya seperti bakteri pelarut fosfat atau penambat nitrogen, itu kan dia aktif atau dia bekerja sesuai fungsinya. Gitu, ketika ditabur, tanaman ditanam yang bakteri pelarut fosfat dia akan mengurai fosfat sehingga bisa diserap oleh tanaman. Adapun penambat nitrogen dan fungi sebagainya itu dia akan bekerja sesuai dengan fungsinya dan bisa dirasakan oleh tanaman waktu itu juga. Itu siapa bilang pupuk organik prosesnya lambat atau prosesnya tidak kelihatan? Siapa bilang begitu? Nah, itu yang bilang begitu ya mungkin berdasarkan pengalamannya, tapi pengalaman saya tidak. Ya, kita harus perbaiki, di-upgrade terus pengalamannya, ilmunya biar lebih baik, lebih bagus dan juga bisa bermanfaat untuk minimal untuk diri sendiri. Mudah-mudahan ini untuk jangka panjang saya tidak menggunakan pupuk tabur kimia lagi. Gitu. Nah, untuk saudaraku sekalian, ketika lahannya atau areal sawahnya jauh dari pemukiman atau tidak bisa masuk kendaraan, ketika dibawa atau diangkutnya terlalu jauh, itu kan akan memakan biaya yang cukup banyak atau biaya yang lebih besar dibanding dengan pupuk kimia. Nah, itu bagaimana? Itu teknis saja. Ketika jauh dari kendaraan yang bisa masuk, nanti teknisnya bisa diatur. Saudaraku sekalian yang lebih tahu bagaimana cara pengangkutannya, baik mau traktor atau apa, itu bisa, silahkan. Ya, yang penting saya rasa sih tidak ada alasan untuk ketika kita mau
merubah atau kita mau lebih baik atau bisa lebih bagus hasilnya, saya rasa tidak ada alasan untuk itu. Ya, selalu kita perjuangkan untuk jangka panjang dan hasilnya lebih baik. Nah, ini saya rasa udah bagus. Di sini arealnya cukup sedikit karena topografinya terasering ya, turun menurun itu. Dan untuk pengairan ini lebih bagus. Saya rasa nanti untuk pupuk kocornya atau spray mungkin bisa lebih baik. Saya nanti ngambil dari sana. Untuk pupuk cair saya berikan lewat saluran air dari sana, nanti langsung tembus ke sini. Ini ada lahan uji coba 7 petak setengah bau ya, kalau bahasa di Pantura itu setengah bau atau 3.500 meter persegi. Nah itu, ini arealnya cukup baik. Untuk tanahnya ini cukup baik dan pH-nya 5,7. Ini masih bisa. Nah, untuk saudaraku sekalian yang menggunakan pupuk kandang, terutama yang saya gunakan dari pupuk kandang sapi, itu pH-nya basa, dan jika menggunakan itu tidak perlu kaptan, terus mengurangi kalsium karena dia banyak kandungan nutrisinya. Untuk menaikkan pH, juga kalsium yang lebih banyak. Dibanding kalsium juga kalium untuk pupuk kandang sapi tergantung dari makannya. Ketika makannya jerami dan dibalikan lagi ke tanah, itu akan diserap oleh tanaman padi sehingga membentuk batang anakan itu dari jerami juga. Nah itu yang saya maksud dari pengembalian, awalnya dari jerami kembali lagi ke tanah dan dimanfaatkan lagi oleh padi menjadi jerami kembali gitu. Nah, pola pikir itu yang saya terapkan. Maka dari itu kemarin saya buatkan nasi yang sisa bisa dimanfaatkan untuk bulir, itu akan kembali lagi ke bulir padi karena bahannya dari situ-situ juga. Nah itu, jadi dari bulir oleh bulir gitu ya. Ini juga pupuknya dari bahan jerami, cuman diolah melalui enzim yang lebih baik. Saya rasa itu pabrik pupuk yang paling bagus karena melalui proses enzim itu yang luar biasa itu. Nah itu untuk proses yang lebih baik gitu, karena pabrik pupuk yang alami itu akan lebih bagus ya. Oke, sementara itu nanti akan saya simpan satu persatu di sana ya. Sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.